Dan saya tidak tahu metode apa yang digunakan Kaisar untuk sepenuhnya menghancurkan semuanya yang ada dengan sinar bercahaya tenang dari dalam, dan kemudian mengubah bentuknya, menyebabkan energi destruktif dari sinar diam menyapu sekeliling. Energi menakutkan menyapu dengan liar, dan meskipun orang-orang yang telah mundur dalam jarak tertentu, mereka tidak pernah menyangka bahwa setelah mundur sejauh ini, mereka masih akan merasakan dan terkena dampaknya. Permaisuri segera memerintahkan tentara api merah untuk mundur kembali ke area di sekitar Permaisuri, dan Permaisuri melambaikan lengan bajunya untuk menstabilkan ruang di sekitarnya. Dan energi itu diblokir oleh Permaisuri. Namun, semua orang di Hunting God Palace cukup pintar saat ini, dan mereka semua bercampur dalam Red Flame Army di bawah perlindungan Permaisuri. Kebanyakan dari mereka tidak terluka. Tapi para prajurit Taiksu itu tidak seberuntung itu. Ruang itu hancur, dan badai yang dipicu menyapu semua orang, bahkan dengan perlindungan dari baju besi dewa palsu, sulit untuk aman dan sehat dalam sapuan energi seperti itu. Oleh karena itu, ada teriakan dari prajurit Taiksu di tengah badai, dan ruang besar itu runtuh saat ini, berubah menjadi kehampaan. Semuanya Taiksu dilenyapkan, baju dewa palsu tidak berguna sama sekali. Milik novel benua. Sinar lampu pemadam yang keluar dari ratusan master dewa Taiksu pada saat yang sama dengan mudah diselesaikan, tetapi Su Chang tidak akan pernah melihat pemandangan ini lagi. Meski jiwa Su Chang belum hilang saat ini, nyatanya jiwa tersebut telah terhapus dari kebijaksanaan. Hanya saja masih ada kota yang tersisa, jiwa yang membawa ingatannya, yang mulia sepertinya tahu bahwa Xiao Yan membutuhkan jiwanya, jadi dia tidak mengambil tindakan untuk menghapusnya secara langsung, tetapi menyimpan sebagian dari ingatannya. Saat energi menyebar, lingkungan berangsur-angsur menjadi tenang, dan semua prajurit Taiksu terhempas. Selain ratusan dewa Taiksu, nomor Taiksu juga dihancurkan. Pertempuran dengan Taiksu ini sudah berakhir. Permaisuri itu berdiri di atas binatang terbang raksasa saat ini, menatap Xiao Yan yang duduk bersila di belakang pria berjubah kaisar, matanya rumit, meskipun bukan Xiao Yan yang menembak, tetapi ketika tuan rumah memandangi kaisar pria berjubah yang muncul di depan Xiao Yan. Permaisuri sudah memahami kesenjangan antara dirinya dan Xiao Yan. Meskipun kekuatan Xiao Yan memang tidak sebaik miliknya, terbukti dengan sendirinya bahwa ada begitu banyak keberadaan yang menakutkan di sampingnya, dan mereka pasti memiliki identitas mereka. Tapi Ratu mengepalkan tangannya dengan erat, jika dia menundukkan kepalanya saat ini, dia akan rela menyerah pada takdir. Meskipun Xiao Yan memang tak terduga, jika dia menyerah begitu saja pada saat ini, dia tidak akan berdamai dan menyesal selamanya. Tetapi Ratu terus memiliki keraguan yang lebih dalam tentang dirinya sendiri. Siapa Xiao Yan, siapa dia, dan mengapa mereka begitu mirip, bahkan alis pria berjubah kaisar yang kuat ini sangat mirip. Dari sudut pandang Ratu, semua ini adalah misteri besar. Sejak saya memiliki ingatan, saya tidak pernah memiliki ayah dan ibu yang dibesarkan secara alami. Sepertinya di sini, saya harus dapat menemukan jawabannya. Permaisuri memandang pria berjubah kaisar dan Xiao Yan yang duduk bersila, tidak peduli apa hasilnya, mata permaisuri itu cerah, setidaknya dia tidak lagi berlama-lama tanpa tujuan di dalam hatinya. Misteri bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dapat dipecahkan lagi. Setelah semuanya tenang, Permaisuri bergandengan tangan dan sedikit keluar dari bayangan siluman, dan menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan tubuh tertinggi. Ketika dia mendekat, tubuhnya gemetar. Terima kasih. Sebelum Permaisuri dapat berbicara, suara lembut yang mulia adalah yang pertama berbicara. Mendengar ini, Permaisuri tiba-tiba mengangkat wajahnya, matanya sudah tercurah ke Bima Sakti, dan air mata mengalir deras dari wajahnya yang cantik. Dia benar-benar sedih. Permaisuri mengabaikan semua orang dan segalanya, seperti anak rusa yang menderita keluhan yang tak terhitung jumlahnya. Dia dengan kejam menabrak pelukan tuannya. Teriakan Permaisuri ada pada Yang Mulia, dan lengannya akhirnya dilepaskan, menangis seperti anak yang tidak duniawi. Dia berpikir bahwa pihak ini tidak akan pernah melihatnya lagi selamanya. Setelah beberapa lama, Permaisuri mendorong Yang Mulia tiba-tiba, lalu mengangkat telapak tangannya yang ramping, dan melambai ke arah wajah Yang Mulia. Namun, kelima jari itu melayang di atas wajah Sun Sang, dan jarak antara kedua jari itu tiba-tiba berhenti. Wajah tersenyum memerah, dan Permaisuri patah hati. Pada saat ini, dia tidak lagi menyendiri.
Meskipun dia adalah dewa yang sombong, tanpa arah, dan penuh gairah, dia masih memiliki bintang di hatinya. Dan Kaisar adalah bintang yang tersembunyi paling dalam di balik punggungnya yang perkasa. Kamu pembohong. Anda jelas berjanji kepada saya bahwa Anda akan kembali. Permaisuri menangis, dan tekanan emosional selama bertahun-tahun dilepaskan pada saat ini. Kaisar menatap permaisuri yang patah hati, dia merentangkan lengannya yang kekar, dan memeluk wanita yang menangis itu dengan erat ke dalam pelukannya. Meminta maaf. Dua kata kehormatan yang sederhana membuat wanita di pelukannya menangis lebih keras. Dia adalah seorang permaisuri, bagaimana mungkin dia tidak mengerti tuannya? Semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya, dan posisinya sudah lama tidak disengaja. Permaisuri tidak pernah mengerti ini. Nah, jika dia putus asa, dia juga bisa meninggalkan segalanya dan mengejar yang maha tinggi. Tapi di belakangnya adalah alam Suanyin, dan seperti yang mulia, dia memilih untuk menjaganya pada akhirnya. Tidak apa-apa jika Anda tidak datang untuk menemukan saya. Tetapi mengapa Anda ingin menunjukkan, saya tidak percaya Anda tidak ingin seseorang membunuh Anda. Suara permaisuri berangsur-angsur mereda, dia ingin tahu jawabannya, dan bahkan lebih ingin tahu mengapa yang mulia seperti ini. Namun nyatanya, permaisuri tahu itu semua di dalam hatinya, tapi dia tidak mau menerima jawabannya. Saya telah menggunakan kekuatan sensi untuk menghitung metode yang tak terhitung jumlahnya selama ribuan tahun, dan saya juga mendapatkan hasil yang tak terhitung jumlahnya. Tapi di antara hasil yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang saya inginkan. Apakah sensi akan menyembah alam Suanyin? Begitu sensi dikalahkan, semuanya akan sia-sia. Saya tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan sensi, saya juga tidak dapat menyelamatkan Anda, jadi saya benar-benar minta maaf. Suara yang mulia terdengar di telinga permaisuri, tetapi ternyata Xiaoyan yang duduk bersila juga bisa mendengarnya, rupanya yang mulia ingin dia mendengarnya. Saat aku putus asa, cahaya harapan lahir untuk menyelamatkan dunia dewa, aku harus pergi ke langkah terakhir. Saya mencoba langkah itu, tetapi saya tidak bisa melakukannya. Bahkan jika saya mengambil semua kontrak, saya tidak akan pernah bisa melakukannya setengah langkah. Untuk mengambil langkah ini, saya membutuhkan kontrak saya, tetapi saya juga membutuhkan jiwa yang lebih teguh. Saya tidak memilikinya, tetapi dia memilikinya. Jadi saya membuat keputusan yang berani, dan menghitungnya dengan cara ini, benar saja, di antara perhitungan yang tak terhitung jumlahnya dalam 100.000 tahun, setidaknya satu benar-benar berhasil. Yang mulia berkata dengan serius, dan permaisuri yang baru saja memeluknya mendengar suara lembut yang mulia. Terlihat bahwa perasaannya terhadap permaisuri tidak diragukan lagi. Yaner, kamu adalah wanitaku, aku yakin kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Tangisan permaisuri telah berhenti sejak lama, dia mengangkat kepalanya, meskipun wajahnya ditutupi dengan bunga pir dan ada noda air mata yang tak terhitung jumlahnya di pipinya yang cantik. Dia melihat ke jalan itu, menatap wajahnya yang penuh kasih sayang, matanya melengkung, dua lesung pipi kecil yang lucu muncul di sudut mulut, dan senyuman itu cukup manis seperti madu. Milik novel benua. Lupakan saja, meski kamu penjahat, mengirim Xiaoyan ke sini bisa dianggap sebagai kompensasi untukku. Permaisuri tertawa. Zun Sang terkejut ketika mendengar ini. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.